maklum kita ini agak tinggi jadi Mantap. ya makasih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kita panjatkan terlebih dahulu puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Pak Gubernur, dalam hal ini Pak Wakil Gubernur yang on the way diwakilkan oleh Kepala Dinas UMKM, yang terhormat Pak Saleh Dolai, Komisi 7, yang terhormat PJ Wali Kota Banjarbaru, Bapak Subhan Nur Yaumil, yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kalsel yang juga masih rapat paripurna, yang terhormat Ketua DPRD Kota Banjarbaru beserta dengan teman-teman Dewan seluruh fraksi di Kota Banjarbaru, yang terhormat Kapolda Bang Yuda, tadi beliau baru telepon saya, mohon maaf tidak bisa hadir karena memang baru selesai agenda dan ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Dan yang terhormat, tepuk tangan dulu buat kita, buat beliau Ibu Kajati, Kalimantan Selatan. Silakan dulu Bu berdiri. Ini Firly dan istrinya Mama Banjar harus berterima kasih sama beliau. Artinya apapun ceritanya, beliau ini telah memberikan sebuah pengalaman yang luar biasa buat kalian semua. Dan saya yakin apa yang terjadi hari ini adalah bagian dari proses takdir yang telah ditakdirkan oleh Allah. Dan selama kita bisa melihat itu dari sisi positif, saya yakin pasti akan ada hikmah besar di balik itu semua. Dan salam hormat saya untuk seluruh pejabat di Kementerian UMKM yang hadir di sini. Ini terima kasih juga Firly kepada staf ahli bidang hukum, Pak Regi. Ini ada Pak Riza, Deputi Usaha Mikro. Nah, di tengah-tengah saya ajak juga Ibu Deputi Kewirausahaan dan tentunya Pak Faisal sebagai staf khusus urusan Permamahas Banjaran. Dan tentunya buat Pak lawyer kita, tepuk tanganlah dulu nih buat lawyer. Yang saya lihat Bu Rina makin putih rambutnya Bu. Ini mungkin karena gara-gara ngurusin Mamahas Banjar nih kayak. Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, Bapak Agus Safwan Amijaya, dan wabil khusus buat ayahanda kita, Abah ya, tokoh agama di Kalsel maupun di Banjarbaru. Yang terhormat Kapolres Banjarbaru, Pak AKBP Pius X Febri Aceng Loda. Dan yang terhormat dari Sampurna, ini Sampurna Retail Center ini memang kami yang minta beliau untuk ikut mendampingi. Kenapa? Karena Sampurna Foundation mereka punya program namanya Sampurna Retail Center. Mereka di daerah Jawa banyak merubah warung-warung kelontong itu dirubah menjadi minimarket yang dikasih nama Sampurna Retail Center. Artinya harapan kami, kenapa kami mengajak Sampurna untuk berkolaborasi dalam rangka untuk memberikan pembinaan kepada Mamahas Banjar, dan juga mungkin nanti ke depan insya Allah kepada UMKM retail lainnya, agar bisa berdaya saing, agar bisa punya literasi keuangan, manajemen, dan lainnya. Salam hormat juga buat Bank Rakyat Indonesia. Dan tentunya untuk perwakilan asosiasi UMKM dari APindo, tadi saya lihat ada ya, dari
komunitas tangan di atas juga tadi saya lihat ada, dan wabil khusus untuk seluruh UMKM Provinsi Kalimantan Selatan dan Kota Banjarbaru, dan sekali lagi tepuk tangan buat Firly dan Mama Has Banjarnya. Saya hampir tiap hari saya berdiskusi dengan Ibu Kajati dalam konteks urusan Mama Has Banjar ini. Dan kenapa saya bilang seperti itu, dan juga Pak Kapolda, setelah melalui proses diskusi panjang, akhirnya saya ketemu pada satu titik kesimpulan bahwa sejatinya beliau-beliau ini punya rasa dan semangat yang sama dengan kita semua, namun memang dalam konteks implementasi beda cara. Tetapi kami sadar sekali dalam pembicaraan saya dengan Bu Rina bilang, insya Allah Pak Maman, kami akan bantu dan support, dan tentunya ini ke depan akan kita jadikan pembelajaran yang sangat luar biasa baik buat kita semua. Dan terbukti pada hari ini beliau hadir, dan keputusan pengadilan kemarin pun menunjukkan bahwa ada wisdom dan kebijaksanaan yang diberikan oleh kejaksaan di Kalimantan Selatan ini. Jadi sekali lagi tepuk tangan buat kejaksaan dan juga aparatur kepolisian kita. Kenapa? Mungkin banyak orang bertanya, kenapa kesannya Mama Has Banjar nih kayak spesial kali? Enggak. Saya harus bilang loh, ini saya juga harus bilang bahwa ini bukan urusan hanya sekedar Mama Has Banjar. Kebetulan saja urusan isunya permasalahan hukum Mama Has Banjar. Ini adalah bagian dari simbol contoh yang ingin kita jadikan proses pembelajaran bagi kita semua, karena kami adalah representasi pemerintah bersama-sama dengan aparatur penegak hukum, bahwa momentum ini mau kita jadikan sebagai momentum pembelajaran buat kita semua. Yang pertama, saya setuju bahwa penegakan hukum wajib dijalankan. Ini ya, jadi jangan juga teman-teman penggiat UMKM, pengusaha-pengusaha UMKM jadi nganggap remeh setelah kejadian ini. Enggak, penegakan hukum wajib dijalankan. Dan saya juga sebagai Menteri UMKM mendorong kepada aparatur penegak hukum untuk terus menjalankan penegakan hukum. Namun memang implementasinya saja yang mungkin kita coba sedikit review, yaitu implementasi menggunakan undang-undang pangan. Tetapi di satu sisi, kenapa saya tegaskan itu? Karena kita sadar juga bahwa dalam beberapa kasus-kasus tertentu, tidak semuanya ya, pengusaha-pengusaha UMKM ini pun kadang-kadang suka lalai, suka abai dengan hal-hal yang sifatnya mengikuti aturan. Nah, maka dari itu hadirlah kami Kementerian UMKM bersama-sama dengan Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten Kota untuk memberikan edukasi dan pelatihan, supaya nanti hal-hal yang proses-proses hukum itu menjadi pilihan terakhir. Jadi kita hadir di sini. Nah, acara ini, momentum kasus Mama Has Banjar adalah bagian dari pembelajaran pesan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa mari kita sama-sama membangun sebuah iklim yang kondusif, iklim usaha yang baik, iklim usaha yang saling mendukung, baik itu pemerintah, pengusaha UMKM, dan juga aparatur penegak hukumnya. Jadi ini adalah dalam rangka untuk membangun sebuah semangat positif buat semuanya, bukan hanya sekedar buat UMKM-nya, tapi juga buat pemerintah dan juga buat aparatur penegak hukum. Jadi saya berharap bahwa peristiwa ini betul-betul dijadikan pembelajaran. Lalu yang kedua, teman-teman UMKM, pengusaha-pengusaha UMKM pun tidak boleh berkecil hati. Jadi yang kita jaga ini kan sebetulnya dari awal peristiwa Mama Has Banjar ini jangan sampai membuat pengusaha-pengusaha UMKM di seluruh Indonesia menjadi berkecil hati ataupun menjadi patah semangat. Akhirnya menimbulkan hal-hal yang problem sosial di bawah. Nah,
Kasus Mama Has Banjar menunjukkan sebuah semangat positif yang sangat luar biasa menjadi identitas sejatinya pengusaha UMKM di seluruh Indonesia. Dan saya berharap semua pengusaha-pengusaha UMKM wajib belajar dari kasus Mama Has Banjar ini. Apa? Jadi saya ini sering bilang begini, Bu Kajati, Pak Kiai, apa itu definisi terang? Saya bilang gitu. Ini saya selalu jadikan ini sebagai bahan diskusi-diskusi kecil saya. Apa itu arti atau definisi dari terang? Banyak yang nanya, karena kita bisa lihat, banyak yang jawab begini, karena kita bisa lihat ini, bisa lihat itu, bisa begini. Enggak. Definisi terang itu karena kita pernah pergi ke tempat gelap. Enggak ada lagi itu jawaban lain. Andaikan kita tidak pernah pergi ke tempat gelap, saya yakin kita nggak pernah bisa mengatakan bahwa sekarang ini terang. Apa itu definisi senang? Karena kita pernah merasakan kesedihan. Kalau kita tidak pernah merasakan kesedihan, maka kita tidak akan pernah tahu arti sebuah senang. Peristiwa pada hari ini yang terjadi pada Mama Has Banjar cukup relevan kita ambil contoh cerita saya tadi. Mama Has Banjar perlu, ataupun UMKM kita perlu merasakan dan mendapatkan peristiwa-peristiwa yang kemarin untuk menguji konsistensi dan semangat perjuangan mereka dalam melakukan aktivitas-aktivitas usahanya. Peristiwa Mama Has Banjar adalah sebagai sebuah bagian contoh bersama kita bahwa dalam kehidupan itu jangan hanya sekedar melihat bahwa kita pernah di tempat terang saja. Andaikan Mama Has Banjar ini dalam hal ini Firly tidak mendapatkan peristiwa kemarin, saya yakin hari ini kita semua nggak bisa berkumpul bersama-sama di sini. Andaikan si Firly ini nggak kena masalah hukum kemarin, si Firly ini mungkin tidak bisa menjadi pengusaha yang bijak. Andaikan Mama Has Banjar ini tidak terjadi peristiwa seperti kemarin, saya yakin tokonya tidak seterkenal seperti sekarang ini. Betul nggak? Jadi kalau saya jadi Firly, saya akan, dan istrinya saya akan bilang, datang ke Pak Kepolisi, Pak Jaksa, Pak Hakim, terima kasih, gara-gara proses itulah saya jadi terkenal seperti sekarang ini. Jadi ambil setiap peristiwa yang terjadi pada hidup kita dari sisi positifnya, nggak usah lagi dilihat dari yang negatifnya. Jadikan setiap momentum itu sebagai momentum pembelajaran, seperti yang terjadi, yang saya ceritakan tadi. Andaikan kita tidak pernah pergi ke tempat gelap, maka kita tidak akan pernah tahu arti dari terang ini. Andaikan Mama Has Banjar itu tidak mendapatkan peristiwa seperti kemarin, toko Mama Has Banjar ini tidak akan menjadi toko yang terkenal seperti sekarang ini di seluruh Indonesia. Mantap. Jadi hari ini saya yakin pasca reopening ini dibantu lagi dengan semua pihak, insya Allah semua wisatawan yang datang dari luar Kalimantan Selatan ke kota Banjarmasin, dia pasti akan teringat mana itu toko Mama Has Banjar. Mantap. Dan ini buat kepala dinas, mohon ini dijadikan sebagai anchornya UMKM di seluruh Kalsel. Pelan-pelan nanti titip barang di sini, kan begitu ya sistemnya kan? UMKM dari kampung-kampung sekalsel ini mau titip makanan di sini, mau titip apa masuk ke sini. Jadi akhirnya ini bisa menjadi mirip-mirip kayak Krishna di Bali. Amin. Amin. Ini saya nggak bohong-bohong loh ini. Makanya saya kemarin bercandain ke si Firly, Bu Rina, kau beruntung Koli, aku bilang gitu. Oh kok aku beruntung banget kata dia, sama istrinya. Kau harus berterima kasih sama polisi, sama kejaksaan ini, aku bilang, sama hakim. Lu kenapa bang? Kalau enggak kayak gini nggak jadi terkenal kau, aku bilang gitu. Oh yaudahlah kalau gitu makasih lah, aku beruntung lah. Tapi jangan tiap hari bang kata dia. Artinya maksud saya tuh percaya bahwa inilah jati diri, inilah jiwa dan semangat
pengusaha-pengusaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang tangguh, mereka adalah orang-orang yang kuat, mereka adalah orang-orang yang cukup punya kemampuan beradaptasi terhadap tantangan zaman, tantangan situasi di daerah mereka masing-masing. Saya bisa membayangkan, andaikan kalau kemarin Firly ini nggak punya mental yang kuat, mungkin ambruk sudah kali dia. Betul nggak? Betul. Andaikan kalau dia tidak melihat senyuman manis Bu Rina, mungkin udah pingsan kali dia. Andaikan kalau si Firly ini nggak ketemu sama Pak pengacara ini, atau dia nggak ketemu dengan proses pengadilan atau apapun, mungkin nggak sebesar ini. Jadi saya ulangi sekali lagi, jangan pernah mengutuk kegelapan. Ada istilah saya itu, jangan pernah mengutuk kegelapan. Jangan pernah mengutuk kegagalan. Jangan pernah mengutuk kesedihan. Karena kesedihan, kegagalan, dan kegelapan adalah syarat awal kita untuk menjadi orang hebat dan orang sukses ke depannya. Mantap. Saya ini juga orang kampung dari Pontianak. Wah, sama. Saya juga banyak sekali proses perjalanan saya dari zaman saya di kampung, kuliah sampai sekarang. Ya, kita ada naik turunnya. Saya yakin semua yang ada di sini juga seperti itu. Ini bisa dijadikan sebagai motivasi buat UMKM yang mungkin lagi turun, jangan patah semangat. Lagi ada masalah A, jangan patah semangat. Lagi ada masalah B, jangan patah semangat. Di bawah pemerintahan Pak Prabowo dan sudah diinstruksikan kepada saya sebagai pembantu beliau, semua menteri-menteri yang memang menjadi pembantu Pak Prabowo wajib segera proaktif merespon tantangan dan aspirasi publik, khususnya masyarakat di bawah. Ini perintah. Ini adalah amanah yang diberikan dan diperintahkan kepada kami para pembantu-pembantu beliau. Sejatinya kami adalah sebagai pembantunya Presiden, wajib kami turun melakukan advokasi-advokasi, melakukan pembinaan-pembinaan seperti ini. Dan insya Allah ini juga akan menjadi motivasi dan penyemangat bagi kami Kementerian UMKM untuk terus hadir di dalam setiap tumbuh kembangnya proses perjalanan UMKM di seluruh Indonesia, untuk menjadi mitra strategis tumbuh kembangnya UMKM di seluruh Indonesia, yang per hari ini ada 57 juta tersebar di seluruh Indonesia. Jadi bisa bayangkan Bu Rina, Pak Kadis, Mas Sampurna, dan Pak PJ, Pak Kiai, kita nih Kementerian UMKM ini ngurusin 57 juta, Pak. Jadi kalau kami nggak menjadikan momentum seperti Mama Khas Banjar ini sebagai pesan positif kepada publik di seluruh Indonesia, ini sulit untuk ngurusin 57 juta ini. Makanya momentum-momentum seperti ini kita jadikan sebagai alat pesan positif kepada seluruh masyarakat di Indonesia, kepada seluruh pengusaha-pengusaha UMKM, dan juga kepada seluruh aparatur penegak hukum, aparatur pemerintahan. Dan sekali lagi terima kasih untuk Sampurna, terima kasih banyak buat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, terima kasih banyak untuk Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Tadi ada pesan salam dari Bang Yuda untuk Firly dan istri. Tadi beliau titipkan pesan melalui WhatsApp, salam hormat dan salam bangga katanya. Coba tepuk tangan dulu. Paten kali si Firly ini sama istrinya ini. Sur kali lah awak nih jadi mereka ini, Pak. Pokoknya, tapi tetap harus rendah hati, rendah diri. Kali ini Firly urusannya bukan cuma hanya kepada aparat, tapi sama Kementerian UMKM. Jadi kalau Firly dan istrinya aneh-aneh, kita yang jewer tuh barang. Jadi udah banyak nih yang mantau nih. Jadi sekarang harus kerja betul-betul, rendah hati, berikan layanan yang maksimal, patuhi aturan, dan saya berharap Mama Khas Banjar bisa menjadi warung dan tempat penitipan barang-barang UMKM dari seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Jadi nanti nggak ada salahnya Mas Rija
kalaupun memang itu kan ada Sampurna nanti kan melatih manajemen sistemnya kan, operasional. Nah mungkin nanti nggak ada salahnya kapan kalau ada waktu dikenalkan sama Aji Krishna itu. Jadi biar dia juga bisa belajar itu dari Krishna di Bali, itu gimana cara dia bisa membesarkan. Karena di Krishna itu ada kurang lebih hampir 1000 usaha mikro kecil menengah yang menitipkan barang-barang dan produknya di Krishna itu. Itu tersebar bukan hanya di Bali saja, tapi di luar Bali juga dia menampung itu produk-produknya. Lalu yang kedua, dia manajemen quality control. Jadi dibuat tuh sistemnya itu. Jadi misalnya ikan asin, cuman dibuat tuh ikan asin tuh jadi agak kelihatannya enak kali dilihat gitu. Bukan cuma baunya aja yang enak. Ini kan cuma dibungkus pakai plastik. Nah itu mungkin nanti dibuat packagingnya yang bagus. Nah lalu misalnya ada keripik-keripik apa, gimana caranya dibuat quality controlnya. Jangan cuman misalnya gini, Mama Has Banjar menerima barang dari daerah Kabupaten A, dari nelayan A. Hari ini barangnya enak, setelah besok terima barang baru lagi berubah nggak enak. Betul nggak? Itu kan kadang-kadang suka ada kejadian kayak gitu. Nah nanti pelan-pelan Mama Has Banjar sudah harus mulai bisa membuat sistem untuk bagaimana memberikan pelatihan kepada UMKM di kampung-kampung itu, nelayan-nelayan dan petani-petani, agar mereka bisa menghasilkan produk dengan rasa yang terus konsisten dan enak. Nah itu menjadi tugasnya Mama Has Banjar tuh. Jangan cuma mau terima barang aja. Jadi harus bisa memberikan pelatihan itu di daerah itu. Jadi hal-hal yang kayak gitu harus dilakukan oleh Mama Has Banjar. Jadi salah satu kepentingan Kementerian UMKM ini Pak Subhan dan Pak Kiai, jadi ada tugas khusus nanti buat Mama Has Banjar ini. Jadi mereka nggak bisa enak-enak begitu aja. Oh iya dong, kan udah rakyat banyak nih, udah banyak bantu. Jadi salah satu tugas Mama Has Banjar nanti harus menjadi mitra, harus menjadi dutanya Kementerian UMKM dan Dinas UMKM. Jadi, apa itu salah satu tugasnya? Memberikan pelatihan kepada UMKM di kampung-kampung. Yang nelayan-nelayan itu misalnya bikin ikan asin, macam mana ikan asinnya harus bagus. Bikin roti A, roti B, makanan A, makanan B, diberikan pelatihannya kayak gitu-gitu. Mau ya? Setuju ya? Siap ya? Nah, jadi kan biar pergerakan ekonominya bergerak. Jadi bukan cuma Mama Has Banjarnya aja. Jadi nanti sekarang, mohon maaf Firly, sekarang ada berapa usaha mikro kecil menengah yang suplai barang ke Mama Has Banjar ini kira-kira? Berapa? 50-an. Wah, tuh, tepuk tangan dulu. Karyawan ada berapa? Balik ada semua tuh 17 tuh. Baru 8. Oh, pelan-pelan ya. Nah, artinya ada 50 UMKM hari ini yang suplai barang ke sini. 50 itu dijaga betul, diberikan pelatihan, dikontrol betul quality produknya. Mudah-mudahan ke depan nambah jadi 100. Amin. Ke depan berkembang nambah lagi jadi 150. Ke depan bertambah lagi jadi 200. Jadi akhirnya ada efek ekonomi yang menyebar di wilayah Kalimantan Selatan ini. Ini yang lagi mau kita lakukan. Karena secara branding sudah berhasil. Tinggal sekarang pendampingan dari dinas provinsi, pendampingan dari Kota Banjarbaru dan seluruh pihak-pihak terkait. Dan tentunya harus juga didampingi oleh Pak Kepolisi dan Pak Jaksa. Jangan pula nanti harus rajin-rajin silaturahmi gitu. Memang kadang-kadang ini memang pas ada masalah baru ini kan tidak enak. Oke? Ya Firly ya. Tepuk tangan sekali lagi buat Mama Has Banjar. Dan saya sekali lagi senang, dan ini adalah wujud bukti komitmen kami, bukan hanya sekedar memberikan pendampingan hukum, tetapi kita memastikan bahwa usaha-usaha mikro kecil menengah seperti Mama Has Banjar ini bisa ikut buka kembali dan bahkan bisa lebih besar lagi. Amin. Dan insya Allah untuk daerah-daerah yang lainnya, kami Kementerian UMKM akan terus berkoordinasi dengan dinas provinsi, dinas kabupaten kota dalam rangka untuk memajukan
ekonomi Indonesia di level tengah dan ke bawah. Terima kasih, sukses selalu buat semuanya. Mohon maaf sekali lagi kalau misalnya dalam proses perjalanan selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati semuanya. Namun itu semua semata-mata karena memang ada semangat dari kami untuk betul-betul ada perhatian khusus dari kita kepada saudara-saudara kita usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan ini. Wabil khusus saya ucapkan untuk semua pihak terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang. Dan untuk Bank BRI, mana Bank BRI? Udah di restructuring ya, dikasih kemudahan Mbak, gitu ya, tapi wajib tetap bayar. Ininya kan cuma dikasih kemudahan, jadi tapi jangan dipercepat Pak, semuanya Pak, prosesnya biar cepat bergerak. Dan dinas provinsi, saya harap apabila ada barang-barang UMKM yang bagus dari daerah-daerah lain tuh, dari kabupaten A, B, dan C, silakan kita kurasi, dorong aja ke sini gitu. Jadi nanti kan dari Sampurna bisa bantu apa ilmu marketingnya, apa semua segala macam. Dan tidak menutup kemungkinan mungkin kalau memang bisa disuplai untuk SRCR lainnya, ini bisa menjadi anchor di wilayah Kalimantan Selatan. Betul nggak Pak? Nah, cocok, tepuk tangan dulu lah buat semuanya. Sekali lagi makasih banyak, sukses selalu buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin Bapak Menteri untuk tetap bertahan.